Inilah 10 keutamaan istighfar yang luar biasa dahsyat. Istighfar artinya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini banyak dari kita yang melupakan keutamaan istighfar sehingga tidak tahu manfaat luar biasa ketika kita senantiasa mengucap istighfar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Adalah hal yang wajar jika manusia ingin hidup mapan, sejahtera dan makmur, terhindar dari krisis atau kekeringan. Namun tak banyak dari kita yang menyadari pemicu munculnya kekeringan dan krisis serta solusi agar selamat dan terbebas dari semua problematika tersebut. Ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang salah satu sunatullah yang mengatur masalah ini. Ayat 10 sampai dengan 12 surat Nuh bercerita tentang metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang membangkang. Nabi Nuh memahami bahwa setiap manusia pasti mencintai kemakmuran, kesejahteraan, serta beragam kebaikan dunia. Maka beliau menggugah hati nurani mereka dengan menawarkan jalan keluar untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan terhindar dari krisis. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bertaubat dan beristighfar agar hidup mereka berkah, makmur, sejahtera, dan selamat dari semua bentuk malapetaka. Nabi Nuh berkata, "Mohonlah ampun, beristighfarlah kepada Tuhanmu." Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah kembalilah kalian kepada Tuhan, bertobatlah kalian sesegera mungkin, sebab sesungguhnya barang siapa yang bertobat kepadanya, maka Dia akan menerima tobatnya sebesar apapun dosanya. Istighfar menurut kamus bahasa Arab berarti talabul maghfirah, memohon ampunan. Menurut sebagian ulama, istighfar bermakna memohon ampunan dengan lisan, sedangkan tobat melepas diri dari dosa dengan hati dan seluruh anggota badan. Sebagian lagi tidak membedakan keduanya dan saling melengkapi. Kejujuran istighfar seseorang tentu dibarengi dengan tobat, sebagaimana kesungguhan tobat seseorang pasti diiringi dengan mengulang banyak istighfar. Ada 10 keutamaan istighfar. Sungguh dahsyat keutamaan istighfar ini, ia mampu mendatangkan banyak keutamaan dan manfaat diantaranya. Yang ke-1, diampuni dosanya, seperti firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20, "Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sebab setiap dosa meninggalkan noda hitam pada hati, dan noda hitam itu bisa lenyap dengan istighfar. Yang kedua, istighfar bisa menjadi penyebab turunnya hujan dan menghilangkan kekeringan dan menyebabkan kesuburan tanah. Yang ketiga, orang yang rajin beristighfar akan dilapangkan rezekinya sehingga hidupnya makmur dan sejahtera, diberi kemudahan mendapatkan anak dan keturunan. Itu adalah yang keempat. 3 keutamaan terakhir ditegaskan Allah dalam ayat di atas. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yang kelima, akan ditambah kekuatannya, firman Allah, "Dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan dan sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepadamu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52. Yang keenam, akan dimudahkan segala masalahnya. Sabda Rasulullah, "Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, orang yang senantiasa beristighfar akan diberi kenikmatan yang baik terus-menerus. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampunan kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat." Quran Surat Hud ayat 3. Yang kedelapan, dengan beristighfar bisa menolak bala dan bencana. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tidaklah Allah akan mengasap mereka sedang mereka meminta ampun." Quran Surat Al-Anfal ayat 33.
Yang kesembilan, istighfar bisa menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Allah berfirman, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat An-Naml ayat 46. Yang kesepuluh, dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya. Allah berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya yang mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Subhanallah, demikianlah korelasi antara istighfar dengan kemakmuran, kesejahteraan, kemudahan, dan kebahagiaan hidup. Munculnya berbagai bencana, malapetaka, dan krisis multidimensi barangkali akibat lalai, dosa, dan menjauh dari Allah berikut ajaran-ajarannya serta enggan beristighfar. Pantaslah jika istighfar kita posisikan sebagai salah satu solusi dari semua permasalahan. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.